Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Seorang wanita dengan tubuh lebam-lebam kembali ke perguruannya dan menimbulkan kehebohan di sana. Siapakah wanita itu? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Lupakan dulu tentang siapa penyerang Murbawati. Sekarang, kalian berdua bantu aku menyalurkan hawa murni melalui telapak kaki Murbawati. Aku akan menyalurkan tenagaku melalui bagian dadanya. Dewi di telapak kanan, selendang kubur di telapak kiri. Jangan berhenti sebelum kulepaskan tanganku dari dada Murbawati. Baik guru, jawab selendang kubur dengan sikap patuh. Apakah pakaian Murbawati perlu dilepas semuanya, guru? Sebagian saja, sebagian atasnya saja. Di luar ruang penyembuhan itu, para murid perguruan Merpati Wingit saling berkasak kusuk membicarakan nasib Murbawati. Mereka saling menduga-duga, tapi tak satu pun mempunyai kepastian tentang siapa penyerang Murbawati sebenarnya. Mereka saling menggeram dendam, merasa marah melihat saudara seperguruan mengalami nasib begitu menyedihkan. Tetapi tak satu pun dari mereka yang berani ambil tindakan sendiri sebelum ada keputusan dan perintah dari sang guru yang mereka segani itu. Murbawati dikenal di lingkungan perguruan sebagai murid yang cekatan dan pandai menyusup. Sama dengan murid-murid lainnya, ia selalu bangga jika mendapat perintah dari gurunya. Seolah-olah sebuah perintah merupakan suatu penghormatan besar baginya. 2 hari yang lalu, Murbawati diutus menemui ketua partai perempuan sakti yang bergelar Ratu Lembah Asmara guna menyampaikan undangan dari Nyai Guru Betari Ayu. Pertemuan itu akan diadakan tepat di malam purnama. Betari Ayu meminta kesediaan Ratu Lembah Asmara untuk membicarakan masalah tanah di Bukit Garinda yang dulu dipinjamkan kepada Ratu Lembah Asmara. Tanah itu milik leluhur Betari Ayu. Karena hubungan baik, maka Betari Ayu meminjamkan tanah tersebut kepada Ratu Lembah Asmara sebagai tempat bercokolnya perempuan-perempuan penabur cinta. Tetapi belakangan hari, Betari Ayu membutuhkan tanah itu untuk memperluas wilayah perguruannya yang berkembang kian pesat itu. Tetapi, agaknya Betari Ayu kecewa dengan sikap Ratu Lembah Asmara. Kehadiran Murbawati sebagai utusan perguruan Merpati Wingit disambut dengan permusuhan. Sang utusan dilukai sedemikian parahnya, sehingga untuk mengobatinya, Betari Ayu terpaksa mengerahkan banyak tenaga hingga beberapa waktu lamanya. Murbawati tersentak dan segera memuntahkan cairan hijau kehitam-hitaman dari mulutnya. Ini pertanda racun pukulan itu terdesak keluar dan jiwa Murbawati tertolong. Namun perempuan muda itu belum bisa bicara apa-apa. Tubuhnya masih lemas hingga Betari Ayu membiarkan Murbawati beristirahat beberapa waktu lamanya. Menjelang malam tiba, Betari Ayu duduk di depan kamarnya. Ia termenung sembari mempertimbangkan sikap yang harus diambilnya. Jelas, melukai muridnya sama aja menantang pertempuran dengannya. Tetapi, apakah benar Ratu Lembah Asmara yang menyerang Murbawati? Seingat Betari Ayu, Ratu Lembah Asmara tidak memiliki pukulan yang mirip sekali dengan pukulan guntur perkasa milik Bidadari Jalang. Jika Ratu Lembah Asmara melancarkan pukulan, selalu saja pukulannya mematikan dilancarkan. Tak pernah tanggung-tanggung seperti ini, pikir Betari Ayu.
Andai kata benar bahwa Murbawati menderita pukulan dari Ratu Lembah Asmara, lantas apa maunya perempuan liar itu? Apakah ia sudah bosan bersahabat denganku? Apakah ia membuka pintu permusuhan denganku? Apa alasannya ia bertindak begitu? Bukankah aku pernah menolong nyawanya dari ancaman mau cadas patih dalam pertempurannya di Bukit Menoreh? Betari Ayu diguncang oleh keresahan dalam hatinya. Ia merasa harga dirinya dilangkahi oleh seseorang, tapi ia tak tahu kepada siapa ia harus menuntut sikap yang menantang itu. Satu-satunya wajah yang sering muncul dalam ingatannya hanyalah Bidadari Jalang. Karena di antara dia dengan Bidadari Jalang pernah terjadi bentrokan ketika memperebutkan seorang lelaki yang bernama Datuk Maragadai. Sejenak, ingatan Betari Ayu melayang pada seraut wajah pria tampan berkesan jantan, Datuk Maragadai. Ada hati yang bersemi di dalam dada Betari Ayu. Ada cinta yang tumbuh di dalam hati Betari Ayu. Tetapi Datuk Maragadai terpikat oleh godaan Bidadari Jalang. Mata jeli Betari Ayu masih terbayang saat ia memergoki Datuk Maragadai bercinta dengan Bidadari Jalang. Terbakar hati Betari Ayu pada saat itu. Diterjangnya Bidadari Jalang dengan amukan rasa cemburu yang mendidihkan darahnya. Tetapi Bidadari Jalang cukup tangguh, tak mudah dirobohkan. Justru Betari Ayu sendiri yang terluka dalam oleh satu pukulan dahsyat dari Bidadari Jalang. Pukulan itu sampai sekarang masih membekas di dalam raga Betari Ayu. Yang lebih menyakitkan lagi, Datuk Maragadai tidak peduli keadaan Betari Ayu kala itu. Datuk Maragadai justru pergi bersama Bidadari Jalang melanjutkan cengkramannya di tempat lain. Sementara bekas luka pukulan tenaga dalam Bidadari Jalang sampai sekarang masih sesekali menyumbat pernapasan Betari Ayu. Apabila bekas pukulan itu bekerja kembali, pernapasan Betari Ayu jadi tersumbat, membuat Betari Ayu mengalami kejang-kejang dan sulit bernapas, terasa bagai mau mati. Sampai sekarang, Betari Ayu belum bisa melenyapkan sisa pukulan Lenggang Pati yang bermukim di bagian jantung dan paru-parunya. Betari Ayu bagikan luka di kedua sisi hati, terhadap Bidadari Jalang, juga terhadap Datuk Maragadai. Kedua orang itu menjadi musuh utama Betari Ayu yang tidak tahu kapan akan dibalaskan dendamnya. Karena selama bekas pukulan Lenggang Pati itu belum bisa dilenyapkan, Betari Ayu belum berani menghadapi mereka berdua. Jika bekas pukulan itu kambuh pada saat pertarungan, maka jelas nyawa Betari Ayu akan mudah dicabut oleh salah satu dari mereka. Selendang Kubur dan Dewi Murka itulah yang selalu menolong Betari Ayu jika sedang kambuh. Tanpa melalui hawa murni mereka, maka penyumbatan pada pernapasan dan pembukuan darah yang terjadi akibat pukulan Lenggang Pati akan menewaskan nyawa sang guru yang banyak menurunkan ilmu putihnya kepada para muridnya. Malam itu, Selendang Kubur melihat sang guru sedang termenung. Ia mencoba mendekati dengan hati-hati. Agaknya sang guru tidak keberatan untuk didekati sehingga sang guru menegur lebih dulu. "Ada yang ingin kau sampaikan padaku, Selendang Kubur?" Langkah Selendang Kubur terhenti sejenak. Ia biarkan dirinya ditatap oleh sang guru yang segera berkata, "Bicaralah, tak ada yang perlu kau ragukan." "Saya hanya ingin membicarakan tentang Murbawati, Guru." "Apa pendapatmu tentang dia?" "Murbawati telah siuman. Agaknya ia ingin bicara dengan Guru." Sedikit tersentak kepala Betari Ayu. Ada kelegaan di hatinya. Tanpa bicara sepatah kata lagi, ia segera bergegas menuju ruang penyembuhan. Selendang Kubur mengikuti langkah gurunya dari belakang. Di sebuah tikungan lorong, Dewi Murka melihat kelebatan sang guru dan Selendang Kubur. Hatinya segera membatin. Apa yang akan dilakukan Nyai Guru dengan Selendang Kubur ya? Pasti Selendang Kubur sedang cari muka agar mendapat pujian di hati Nyai Guru. Baiklah, aku harus segera menyusul mereka supaya Selendang Kubur tidak mempunyai kesempatan untuk mengambil hati Nyai Guru. Maka bergegaslah Dewi Murka menyusul langkah gurunya dan Selendang Kubur. Diam-diam, Selendang Kubur mendengar langkah kaki di belakangnya yang berjarak antara 15 langkah. Selendang Kubur memejamkan mata sejenak. Suara langkah itu semakin jelas dan ia segera mengenali langkah dan nafas
yang ada di belakangnya adalah milik Dewi Murka. Bagaimana selanjutnya kisah selendang kubur yang sepertinya tengah ada persaingan dengan Dewi Murka? Temukan kepastiannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.